viewers, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Waizu yang sudah sadar dari pengaruh aura siluman. Ia pun turun ke bawah dengan membawa Hongye yang sudah tidak sadarkan diri. Ia yang merupakan Dongfang Waizu tidak dilahirkan demi Ratu Siluman Rubah Hitam, dan Jiu akan menyesali atas tindakannya yang telah membawa ia ke kota Biluo ini. Karena saat ini Waizu kultivasinya telah meningkat dengan memiliki kekuatan api surya murni yang mampu menghancurkan benda pusaka apapun, sehingga ia langsung menghancurkan pusaka cahaya fajar emas. 我东方怀竹 你一败涂地。 Singkatnya, Hongye yang sudah sadar langsung bertanya kabar tentang Waizu, dan Hongye semakin panik ketika melihat wajah teman-temannya yang begitu bersedih. Namun ternyata mereka hanya berpura-pura karena Waizu kini sedang bersama mereka, yang membuat Hongye begitu bahagia karena bisa bertemu kembali dengannya. 让王权少主引败。 Waizu yang dulunya membenci Hongye karena telah menyembunyikan identitasnya sebagai pasukan bertopeng. Namun kini Waizu semakin menyukainya karena Hongye yang sudah banyak berkorban demi menyelamatkan dirinya. Kemudian Hongye mengajaknya untuk jalan-jalan keluar untuk melihat-lihat seperti apa dunia pada tahun 20 tahun mendatang. 无论是人还是妖， Mereka yang melihat para siluman dan manusia hidup berdampingan di kota ini ikut merasa bahagia karena seharusnya dunia memang harus seperti ini. 你为何能做到如此地步？知我者，一探膈应。 Singkatnya, di pagi harinya, Kuzhou yang sedang menunggu Hongye karena ia ingin memberikan sesuatu kepadanya. Hongye yang baru datang, lalu Kuzhou langsung memberikan sebuah kotak yang di dalamnya berisikan beberapa surat dari Waizu, dan surat itu ditulis oleh Waizu setelah kematian Hongye. Setiap tahun hari kematian Hongye, Waizu selalu membuat surat baru dan meletakkan di depan tugu makamnya. Kuzhou yang melihat surat-surat tersebut lalu berinisiatif untuk mengambil dan menyimpannya. Suratnya pun tidak banyak karena Waizu meninggal dunia setelah 10 tahun kematian Hongye, yang membuat Hongye mendengar kabar tersebut begitu bersedih. Namun Hongye tidak mau membaca surat-surat itu karena ia yakin jika takdir bisa berubah. Kemudian setelah itu Hongye menemui Jiu yang kini sedang diikat dan dikurung di dalam sebuah ruangan. Jiu yang kesal kepada Hongye, ia pun mengancamnya jika suatu saat nanti ia akan membunuh semua manusia yang tidak patuh terhadap dirinya, karena selama adanya kebencian di dunia ini, pohon kegelapan akan selalu hidup. Walaupun Hongye mengatakan kalau mereka tidak akan takut terhadap kegelapan, namun di sisi itu terlihat Hongye yang begitu ketakutan, dan hal tersebut disadari oleh Jiu yang langsung tertawa melihatnya. Sebelum Hongye dan teman-temannya kembali ke waktu 20 tahun yang lalu, ia kemudian mengajak Kuzhou dan lainnya untuk minum bersama. Namun setelah meminum arak, Mumi tiba-tiba pingsan di tempat. Dan dengan segera Waizu pun mencoba mengeceknya.
Setelah mengeceknya, Waizu memberitahukan kepada mereka semua kalau Mumi kini sedang terluka parah, yang dimana 5 unsur dalam tubuhnya sudah hancur dan bahkan meridiannya juga sudah terputus. Mumi terluka parah akibat sebelumnya terkena serangan dari Jiu. Mendengar hal tersebut, mereka tidak percaya karena keadaan Mumi tadi baik-baik saja. Namun kenapa tiba-tiba tubuhnya menjadi lemas? Waizu menjelaskan luka tersebut sebenarnya sudah dirasakan oleh Mumi setelah terkena serangan dari Jiu. Namun Mumi tidak mau mengatakan kepada mereka dan akibatnya terlalu lama menunda. Kini tubuhnya Mumi menjadi lemah dan tidak bisa berjalan. Bisa disembuhkan, namun membutuhkan beberapa bulan supaya 5 unsur dan meridiannya bisa kembali normal. 至于穆小五一个皮星，恳请姑娘救救他，好吗？ Siluman Lintah yang mengetahui hal tersebut begitu bersedih karena bagaimanapun juga Mumi merupakan pria yang ia sukai. 是存你傻不拉几问路。 Oleh karena itu ia akan memberikan jiwanya ke dalam tubuhnya Mumi. Karena pada dasarnya Siluman Lintah merupakan siluman legenda yang sangat dikenal sebagai siluman yang bisa memperbaiki apapun. Dikarenakan 5 unsur dan meridian milik Mumi telah hancur, ia pun akan memperbaikinya dengan cara menghancurkan dirinya sendiri. Mumi yang sudah sadar begitu terkejut ketika melihat wanita yang ia sukai akan menghilang untuk selama-lamanya. 你什么都不怕，你是有些不讲道理。为什么？侯爷，来的再晚，我来过。 Dan dikarenakan di dalam tubuhnya Siluman Lintah terdapat serpihan terakhir pusaka cahaya Fajar Mas, serpihan itu lalu kembali ke tempatnya. Hal tersebut disadari oleh Jiu jika pusaka cahaya Fajar Mas kini telah sempurna. Ia yang begitu senang karena Ratu Siluman Rubah Hitam miliknya sebentar lagi akan bangkit. Dan ternyata selama ia dikurung di dalam penjara, Jiu telah mengumpulkan seluruh kekuatannya supaya bisa keluar dari sini. 救我！不要让我瞧不起你！ Jiu yang berhasil kabur dan kembali ke markas dengan menggunakan kekuatan terakhirnya. Ia mencoba menggabungkan seluruh serpihan pusaka cahaya Fajar Mas. Langit menjadi gelap dan petir menyambar di mana-mana. Hal tersebut disadari oleh Hongye dan Waizu yang merasakan adanya kekuatan siluman yang begitu kuat. Dan sesaat mereka pun baru menyadari kalau kekuatan itu berasal dari Jiu. Jiu yang berhasil menyempurnakan pusaka cahaya Fajar Mas. Tiba-tiba Hongye dan Waizu pun datang dan langsung menyerangnya. Dikarenakan tidak ada waktu untuk bertarung dengan mereka, Jiu lalu kabur dari sana karena tujuan utamanya ia hanya ingin membebaskan Ratu Siluman Rubah Hitam dari segel lingkar luar. Hingga pada akhirnya Ratu Siluman Rubah Hitam yang tak lain adalah Jialan kini sudah terbebas dari segelnya. Kemudian mereka pun berkumpul kembali untuk mengalahkan Ratu Siluman Rubah Hitam. Namun kekuatan mereka bukanlah tandingannya. Demi menyelamatkan teman-temannya yang berasal dari waktu 20 tahun yang lalu, Kuzou lalu menyegel mereka dan mengaktifkan pusaka bunga teratai yang sudah ia perbaiki supaya mereka bisa kembali pulang. 你们走！ Sedangkan ia akan mencoba melawan Ratu Siluman. Walaupun ia tidak bisa mengalahkannya, namun setidaknya ia bisa menahan serangan dari siluman tersebut walaupun ia harus mati supaya teman-temannya bisa pergi dari sini.
Singkatnya mereka pun berhasil kembali ke waktu 20 tahun yang lalu dengan keadaan terluka akibat melawan siluman rubah, terutama Hong Ye yang kehilangan banyak tenaga hingga pingsan. Wei Zu lalu meminta mereka untuk membawa Hong Ye ke markas gunung api suci miliknya. Ayahnya Wei Zu yang mengetahui kalau anaknya sudah pulang, ia pun begitu bahagia melihat anaknya dalam keadaan selamat. Bahkan ia mengucapkan banyak terima kasih terhadap Hong Ye yang belum sadar karena telah berhasil menyelamatkan Wei Zu, anaknya. Dan ia tidak menyangka terhadap Hong Ye yang masih muda, namun memiliki keberanian yang begitu hebat demi melawan Ratu Siluman Rubah Hitam. Qin Lan yang merupakan adiknya Wei Zu lalu membawa mereka ke sebuah ruangan untuk mereka tempati. Ku Zhao yang begitu senang karena ruangan ini begitu bersih dan bagus. Lalu Zui memintanya untuk berdiri dan tiba-tiba Zui langsung memeluknya. Dengan rasa bersalah Zui yang selama ini selalu menindas Ku Zhao, mulai hari ini ia berjanji akan selalu menghormatinya. Bahkan ia akan memulai memanggil Ku Zhao dengan sebutan kakak keempat yang membuat Ku Zhao begitu senang karena dari dulu sebutan itulah yang ia harapkan darinya. Singkatnya 7 hari kemudian, Hong Ye yang sudah sadar dan sudah sembuh total, ia lalu meminta Wei Zu untuk menyiapkan barang-barangnya karena bagaimanapun juga ia merupakan ketua klan Wang Quan yang harus pulang ke markasnya. Hong Ye yang telah sampai di markasnya dan Paman Fei begitu senang bisa melihat tuannya kembali dengan selamat. Lalu ia memberikan pedang Wang Quan palsu yang baru selesai ia buat dan ia meminta tuannya untuk mengeceknya kembali. Walaupun pedang tiruan tetaplah pedang tiruan yang tidak bisa menjadi pedang terhebat, namun setidaknya Hong Ye bisa menggunakan pedang tersebut. Hong Ye kemudian memberitahukan Paman Fei kalau mimpinya selama ini bertemu dengan ayahnya. Ternyata yang dimaksud kegelapan abadi itu adalah Ratu Siluman Rubah Hitam. Dan ia merasa kalau ayahnya telah menemukan sesuatu di lingkar luar tetapi tidak bisa kembali setelah pertempuran di kota Biluo. Ia yang sudah menyaksikan kekuatan Rubah Hitam yang begitu dahsyat, ia tidak akan bertindak gegabah lagi. Sehingga ia akan mencari cara dan menemukan kelemahan dari Siluman Rubah Hitam tersebut demi menyelamatkan ayah dan pedang Wang Quan. Kembali kepada ayahnya Wei Zu yang mengetahui kalau Jin Renfeng telah melakukan perbudakan terhadap para siluman untuk memetik bunga herba di atas gunung, dan tindakan itu melanggar aturan karena Wisma Gunung Api Suci selalu memperlakukan manusia dan siluman sama rata. Jin Renfeng yang tidak mengakui kesalahannya karena seharusnya yang lemah memang harus ditindas oleh yang kuat. Mendengar hal tersebut, Wei Zu begitu kesal kepadanya. Oleh karena itu ia menantang Jin Renfeng untuk bertarung supaya ia mengetahui seberapa kuatkah kekuatannya. Hanya dengan mengeluarkan kekuatan api surya murni yang ia dapati setelah kultivasinya meningkat, membuat semua orang yang melihatnya begitu terkejut, terutama Jin Renfeng yang tidak percaya jika Wei Zu menguasai teknik itu, dan Jin Renfeng pun mengakui kekalahannya. Dikarenakan Wei Zu sudah menguasai api surya murni, Jin Renfeng meminta Wisma Gunung Api Suci untuk tidak perlu lagi tunduk kepada pedang Wang Quan. Sang guru yang mendengar hal tersebut begitu marah kepadanya karena bukannya Jin Renfeng merenungi kesalahan tadi, justru memprovokasi Wei Zu. Oleh karena itu sang guru menghukum Jin Renfeng untuk mengembalikan para siluman yang telah ditangkapnya ke asal suku mereka. Kemudian di malam harinya, Wei Zu yang sedang berlatih pedang supaya ia menjadi lebih kuat lagi untuk mengalahkan Ratu Siluman Rubah Hitam. Walaupun kekuatannya belum cukup untuk mengalahkannya, namun setidaknya ia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi lebih kuat. Jin Renfeng yang sudah pulang setelah mengantar para siluman, dan ia membawa sebuah benda aneh yang ia dapat dari markas suku siluman, dan ternyata itu merupakan pusaka bunga teratai milik Jiu, Raja Siluman. Jiu yang muncul lalu meminta Jin Renfeng untuk memperbaiki pusaka tersebut.
Jin Renfeng yang tidak mau menolong Jiu karena ia mengetahui kalau Jiu merupakan raja siluman. Namun Jiu tetap memaksanya untuk memperbaiki pusaka ini dan meminta Jin Renfeng untuk memikirkannya kembali. Karena jika berhasil maka ia akan memberikan hadiah untuknya berupa kekuatan yang besar. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.